akhirnya dari manajer kita masing-masing bilang ya udah tahan dulu karena mereka belum menyanggupi membereskan tanggung jawab mereka. Sampai akhirnya kita dapat kabar bahwa ya udah kita berdua nggak bisa manggung gitu. Cuman kan kita nggak bisa mengabari semua orang yang ada di sana bahwa kita itu cancel karena apa. Sampai akhirnya kita dapat info bahwa dari pihak mereka di stage itu bilang bahwa entah ini aku takut salah atau apa ya, koreksi aku kalau ada yang tahu di sini. Kalau mereka bilang bahwa di tempat acara Iki Lini itu belum sampai atau belum datang atau entah gimana. Sedangkan kita sudah tahu keadaannya kalau kita di cancel gitu. Kalau kita nggak bisa manggung. Sampai akhirnya ya sudah lah, sampai akhirnya nyebar luas lah beritanya, sampai akhirnya di TikTok juga ada beberapa FYP dan sampai akhirnya banyak yang mengirimkan juga. Akhirnya ya mungkin ini oknum yang akhirnya menyelenehkan bahwa bilang kalau misalkan Iki di cancel terus Lininya sebenarnya nggak mau manggung karena tahu Ikinya di cancel. Enggak, sebenarnya itu sebenarnya memang kita dua-duanya di cancel karena mereka belum bisa tanggung jawab akan sesuatu hal yang harus mereka bereskan, itu perihal pembayaran gitu. Sebenarnya kenapa aku juga ngobrol kayak gini, sebenarnya lebih biar ini juga bisa jadi pelajaran gitu ya buat kedepannya. Mungkin pihak-pihak acara lebih bisa diperhitungkan, lebih bisa dipertanggungjawabkan, karena yang yang ditakutkan adalah ya gitu ya, banyak oknum di luar sana yang akhirnya menyambung-nyambungkan, terus akhirnya ditakutkan jadi pandangan orang-orang terhadap kita sebagai talentnya berpikiran seperti apa gitu. Kayak mungkin di sini ada yang nanya kenapa nggak main aja dulu baru diberesin gitu, karena sebelumnya yang udah aku sempat manggung dan melakukan hal yang seperti itu, yang ada malah uangnya dibawa kabur atau nggak, tidak dilunasin, akhirnya tidak ada tanggung jawab kelanjutannya lagi. Nah itu kan kita mempunyai ketraumaan yang ditakutkan malah berlanjut gitu, dan nantinya malah kebiasaan seperti itu gitu. Sampai akhirnya ya itu balik lagi karena kan keprofesionalitasan gitu guys. Jadi biar pada tahu. Jadi di sini aku mau ngejelasin bahwa Ikil ini bukan tidak mau manggung, bahkan kita sesemangat itu. Bahkan Lini pun sampai video callan sama Mylins karena Dadong, neneknya, tantenya, bibinya datang ke sana, beli tiket bahkan di sana gitu. Yang akhirnya mereka yang bahkan kita diceritakan situasi dan kondisi yang sebenarnya itu seperti apa di lokasi di sana. Bahkan kita video callan sama Mylins gitu Lini itu. Dan aku ada gitu. Jadi mungkin di sini aku mau bilang untuk Peace Fellas, Mylins, bersabar yang nggak bisa ketemu di acara kemarin. Semoga kita bisa ketemu nantinya. Semoga kita ada waktu lagi di Bali untuk bisa menghibur kalian semua. Festival kayak gitu-gitu terus ya katanya. Ya maksudnya ini juga kan jadi sebuah pembelajaran gitu, bahwa buat kita juga, karena ditakutkan nantinya ini imbasnya juga ke si talentnya atau si pengisi acaranya gitu. Ditakutkan kan di bidang takutnya jadi kita yang tidak bertanggung jawab atau apa, bahkan kita yang mempertanyakan ini kita jadi manggung atau enggak, kita gimana nih gitu. Karena kita itu karena punya tujuan pengen ngehibur banyak orang gitu, kita pengen seru gitu, apalagi kita dari titik ini ke titik ini kita banyak experience yang kita lewatin. Jadi kemarin pun ketika nggak jadi tuh kita masih berpikiran kayak ini gimana ya orang-orang, kita masih memikirkan gitu. Live IG tak kira mau iseng aja dah langsung nyari siapa ya. Kemarin kan saya ngomong ke Pandawa, terus Dadongnya janjiin kalau mau ketemu besok aja jam 10, 3 orang kayak baju dinas ya gitu guys ya paling ya.
Thank you guys.